Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya mencoba menerangkan tentang Ibnu Bajjah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Ali Tirmizi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sebelum kita mengenal lebih jauh pemikiran-pemikiran Ibnu Bajjah, alangkah lebih baiknya kita mengenal biografi Ibnu Bajjah terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, itulah istilahnya. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Syaikh, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Bajjah. Sedangkan di Eropa terkenal dengan nama Avenspes. Ibnu Bajjah mempunyai murid yang bernama Ibnu Rus. Beliau lahir di Zaragoza, Spanyol sekitar tahun 1070 dan wafatnya beliau pada tahun 1138 di Maroko. Ibnu Bajjah adalah pengkritik pendapat Ptolemeus dengan berdasarkan pada kosmologi Aristoteles. Selain itu, pemikirannya banyak dipengaruhi Al-Farabi dan banyak mempengaruhi pemikiran Ibnu Rushd. Menurut literatur sejarah, Ibnu Bajjah adalah seorang filosof ansih. Bahkan, ia bukan hanya seorang filosof, ia juga menguasai disiplin ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, astronomi, fisika, matematika, dan juga musik. Ini benar apa adanya, karena di masa filsafat Yunani belum terjadi pemisahan antara sains dan filsafat, sehingga seseorang yang mempelajari salah satunya terpaksa bersentuhan dengan yang lain. Beliau juga aktif dalam dunia politik, sehingga gubernur Zaragoza, Daulat al-Mutarabit, Abu Bakar Ibnu Ibrahim al-Shahwari mengangkatnya menjadi wazir. Tetapi di saat Zaragoza jatuh ke tangan Raja Alfonso I di Aragon pada tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi, Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke kota Sevilla atau Valencia. Nah, di kota ini ia bekerja sebagai seorang dokter. Kemudian setelah dari sini, ia pindah ke Granada dan selanjutnya berangkat ke Afrika Utara, sebuah pusat kerajaan dinasti Murabit Barbar. Dalam hal ini, seperti penjelasan di atas, ada sebuah kisah tentang Ibnu Bajjah sehingga bisa demikian diungkapkan oleh As-Suyuti. Suatu hari Ibnu Bajjah memasuki masjid Jamiah Granada. Dia melihat seorang ahli tata bahasa sedang memberikan pelajaran tata bahasa kepada para murid yang duduk mengelilinginya. Melihat seseorang asing begitu dekat dengan mereka, para murid muda itu menyapa Ibnu Bajjah dengan sedikit mengejek apa yang diajarkan oleh ahli hukum itu, apa yang dia kuasai dan bagaimana pandangannya. Coba lihat, sahut Ibnu Bajjah, aku membawa uang 12.000 dinar di bawah ketiakku. Sambil berkata begitu, dia memperlihatkan 12 butir mutiara yang sangat indah yang masing-masing berharga 1.000 dinar. Dilanjut oleh Ibnu Bajjah. Katanya, aku telah mengumpulkan pengalaman dalam 12 ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu Arabiyah yang sedang kalian bahas ini. Aku rasa kalian termasuk dalam kelompok ini. Dia kemudian menyebutkan aliran mereka. Para murid itu mengutarakan kebenaran mereka dan memohon maaf kepadanya. Saat ia pergi ke sebuah desa yang perjalanannya itu menuju ke Jatif, Afrika Utara,
Ia ditahan oleh penguasa Al-Murabitun yang bernama Ibrahim ibnu Yusuf ibnu Tashfin karena dugaan bid'ah. Ia dibebaskan berkat campur tangan kodi setempat, ayah atau kakek filsuf Ibnu Rusdi Averroes, yang tahu betul tentang apa yang dimaksudkan Ibnu Bajjah dengan upayanya menarik garis demarkasi yang jelas dan tegas antara klaim-klaim keimanan dan tujuan-tujuan filsuf. Apalagi di saat ada masa kesulitan dan kekacauan dalam sejarah Spanyol dan Afrika Barat sampai laut. Para gubernur kota dan daerah menyatakan kemerdekaan mereka. Pelanggaran hukum dan kekacauan melanda seluruh negeri. Mereka yang bermusuh-musuhan saling menuduh sebagai berbuat bid'ah demi meraih keunggulan dan simpati rakyat. Musuh-musuh Ibnu Bajjah sudah mencapai sebagai ahli bid'ah dan beberapa kali berusaha membunuhnya, tapi semua usaha mereka ternyata gagal. Akhirnya Ibnu Dzur, seorang dokter termasyhur di masa itu, berhasil membunuhnya dengan racun pada bulan Ramadan tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi di Fes, tempat ia dikubur di samping Ibnu Arabi muda. Selanjutnya kita menginjak karya-karya beliau. Kita ketahui bahwa Ibnu Bajjah adalah seseorang yang pintar dan mempunyai analisa paling cemerlang. Senada yang diucapkan oleh Ibnu Tufail bahwa Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf muslim yang paling cemerlang otaknya, paling tepat analisisnya, dan paling benar pemikirannya. Namun amat disayangkan pembahasan filsafatnya dalam beberapa bukunya tidaklah matang dan sempurna. Ini disebabkan karena ambisi keduniaannya yang begitu besar dan kematiannya yang begitu cepat. Di antara karya-karya Ibnu Bajjah yang terkenal dalam filsafatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Tadbir Al-Mutawahhid. Ini adalah kitab yang paling populer dan penting dari seluruh karya tulisnya. Kitab ini berisikan akhlak dan politik serta usaha-usaha individu menjauhkan diri dari segala macam keburukan-keburukan dalam masyarakat dan negara. Yang disebutnya sebagai insan muwahhid, manusia penyendiri. Menurutnya, dengan cara begitu, ia dapat berhubungan dengan al-awwul fa'al, full force mind. Memang benar bahwa hidup membencikan diri pada hakikatnya lebih baik, sebagaimana yang dikatakan olehnya. Untuk itu, orang yang hidup menyendiri dalam beberapa segi kehidupannya sedapat mungkin harus menjauhkan diri dari orang lain, tidak mengadakan hubungan dengan orang lain kecuali dalam keadaan mendesak atau terdapat ilmu pengetahuan. Kalau ada sikap demikian tidak bertentangan dengan apa yang disebut dengan ilmu peradaban dan tidak bertentangan pula dengan apa yang tampak jelas di dalam ilmu alam. Telah jelas bahwa manusia adalah beradab menurut kodratnya. Terus karya yang kedua adalah Risalat Al-Wada'. Risalah ini membahas penggerak pertama, Tuhan, manusia, alam, dan kedokteran. Karya ketiga itu adalah Risalat Al-Ittisal. Risalah ini menguraikan tentang hubungan manusia dengan akal fa'al. Terus karya keempat itu adalah Kitab An-Nafs. Kitab ini menjelaskan tentang jiwa. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemikiran Ibnu Bajjah. Ini yang ditunggu-tunggu, pemikiran yang sangat luar biasa yang telah dilontarkan oleh Ibnu Bajjah. Ya, kita lanjut. Ibnu Bajjah adalah seorang filosof yang ahli menyendarkan ilmunya pada teori dan praktek ilmu-ilmu matematika, astronomi, musik, mahir ilmu pengobatan dan studi-studi spekulatif seperti logika,
filsafat alam, dan metafisika. Ibnu Bajjah menyandarkan filsafat dan logikanya pada karya-karya Al-Farabi, yakni mendasarkan pada realitas adalah wajar. Ia menolak teori ilham Al-Ghazali, serta menetapkan bahwasanya seseorang dapat mencapai puncak makrifat dan meleburkan diri pada akal fa'al jika ia telah terlepas dari keburukan-keburukan masyarakat dan menyendiri serta dapat memakai kekuatan pikirannya untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu sebesar mungkin. Juga dapat memenangkan segi pikiran pada dirinya atas pikiran hewaninya. Ia juga menyatakan masyarakat perseorangan itulah yang mengalahkan perseorangan dan melumpuhkan kemampuan-kemampuan berpikirnya, serta menghalangi dari kesempurnaan melalui keburukannya yang membanjir dan keinginannya yang deras. Jadi seseorang dapat mencapai tingkat kemuliaan setinggi-tingginya melalui pemikiran dan menghasilkan makrifat yang tidak akan terlambat apabila akal pikiran dapat menguasai perbuatan-perbuatan seseorang dan mengabdikan diri untuk memperolehnya. Penjelasan di atas itu berlawanan sekali dengan pikiran Al-Ghazali yang menetapkan bahwa akal pikiran itu lemah dan tidak dapat dipercaya, serta semua pengetahuan manusia itu sia-sia belaka karena tidak bisa menyampaikan pada suatu kebenaran. Maka cara yang paling baik untuk mencapai makrifat yang benar adalah mendekatkan pikiran kepada tasawuf, beribadah untuk selalu menjauhkan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Dia, Ibnu Bajjah, telah menggunakan metode penelitian filsafat yang benar-benar lain. Tidak seperti Al-Farabi, dia berurusan dengan masalah hanya berdasarkan nalar semata. Dia mengagumi filsafat Aristoteles, yang di atasnya dia membangun sistemnya sendiri. Tapi dia berkata, untuk memahami lebih dulu filsafatnya secara benar, itulah sebabnya Ibnu Bajjah menulis uraian-uraian sendiri atas karya-karyanya Aristoteles. Uraian-uraian ini merupakan bukti yang jelas bahwa dia mempelajari teks-teks karya Aristoteles dengan sangat teliti. Akan tetapi, dengan kecerdasan Ibnu Bajjah, walaupun ia sejalur dengan filsafat Aristoteles, ia tidak pernah lari dari ajaran Islam. Ia berupaya mengislamkan argumen metafisika Aristoteles tersebut. Menurutnya, Allah tidak hanya penggerak, tetapi ia adalah pencipta dan pengatur alam. Argumen adanya Allah, bahwa dengan adanya gerakan di alam raya ini, jadi Allah adalah azali dan gerakannya bersifat tidak terbatas. Agar pembahasan filsafat ini menurut Ibnu Bajjah lebih jelas, maka saya mencoba untuk menguraikan filsafat-filsafat yang dibangun oleh Ibnu Bajjah. Yang pertama, dari uraian filsafat yang dibangun oleh Ibnu Bajjah, saya meletakkan filsafat metafisika menjadi pertama. Ya, kita lanjut. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada al-maujudah terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang bergerak, terus yang kedua, dan yang tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah jisim atau materi yang sifatnya itu finite, tidak terbatas banget. Nah, gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan yang lain, yang akhirnya rentetan gerakan ini digerakkan oleh penggerak yang tidak bergerak. Dalam arti
penggerak yang tidak berubah yang berbeda dengan jisim atau materi. Penggerak ini bersifat azali. Gerak jisim mustahil timbul dari substansinya sendiri sebab ia terbatas. Oleh karena itu, gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinite, tidak terbatas, yang oleh Ibnu Bajjah disebut dengan akal. Perlu diketahui bersama-sama bahwa para filosof muslim pada umumnya menyebut Allah itu adalah akal. Argumen yang mereka majukan adalah Allah pencipta dan pengatur alam yang beredar menurut natur rancangannya. Mestilah ia memiliki daya berpikir. Kemudian dalam mentauhidkan Allah semutlak-mutlaknya, para filosof muslim menyebut Allah adalah zat yang mempunyai daya berpikir, akal, juga berpikir, akil, dan objek pemikirannya sendiri, makul. Keseluruhannya adalah zatnya yang esa. Ibnu Bajjah percaya pada kemajemukan akal. Ia pun mengacu pada akal pertama dan akal kedua. Ia berpendapat akal manusia paling jauh adalah akal pertama. Kemudian ia menjelaskan tingkat-tingkat akal dengan mengatakan bahwa sebagian akal secara langsung berasal dari akal pertama, sebagian lain berasal dari akal-akal lain. Hubungan antara yang diperoleh dan tempat asal akal yang diperoleh itu sama dengan hubungannya cahaya matahari yang ada di dalam rumah dan cahaya matahari yang ada di halaman rumah. Menurut beliau Ibnu Bajjah, akal manusia perlahan-lahan mendekati akal pertama. Dengan yang pertama, meraih pengetahuan yang didasarkan pada bukti, yang dalam hal itu akal paling tinggi direalisasikan sebagai bentuk. Terus yang kedua, memperoleh pengetahuan tanpa mempelajarinya atau berusaha meraihnya. Metode kedua ini adalah metode orang sufi, khususnya metode Al-Ghazali. Metode ini memampukan orang memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Terus yang kedua adalah filsafat jiwa. Filsafat jiwa. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia itu mempunyai jiwa. Nah, jiwa ini itu tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat. Yang pertama, alat-alat jasmania dan alat-alat rohania. Alat-alat jasmania antaranya ada berupa buatan dan ada pula berupa alamiah, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dahulu dari alat buatan, yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri, al-har al-ghorizi atau roh insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Panca indera merupakan 5 unsur dari suatu indera tunggal, yaitu akal sehat dan akal sebagai realisasi penuh tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu disebut sebagai jiwa atau roh. Unsur ini juga mensuplai materi untuk unsur imajinasi yang terorganisasi. Sebab itu unsur didalui oleh sensasi yang mensuplai materi kepadanya. Oleh karenanya, sensai dan imajinasi telah dianggap sebagai dua jenis persepsi jiwa. Tetapi perbedaan keduanya sangat jelas sepanjang sensai bersifat khusus dan imajinasi bersifat umum. Unsur imajinatif berpuncak pada unsur penalaran yang melewatinya orang-orang bisa mengungkapkan dirinya kepada orang lain dan sekaligus mencapai serta membagi pengetahuan.
Ibnu Bajjah membagi bentuk kejiwaan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bentuk-bentuk tubuh sirkular hanya memiliki hubungan sirkular dengan materi, sehingga bentuk-bentuk itu dapat membuat kejelasan materi dan menjadi sempurna. Kedua, kejelasan materi yang bereksistensi dalam materi. Terus yang ketiga, bentuk-bentuk yang bereksistensi dalam indera-indera, jiwa akal sehat, indera khayali, ingatan dan sebagainya, dan yang berada di antara bentuk-bentuk kejiwaan dan kejelasan materi. Bentuk-bentuk yang berkaitan dengan aktif oleh Ibnu Bajjah dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan umum, sedangkan bentuk-bentuk yang berkaitan dengan akal sehat dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan khusus. Pembedaan ini dilakukan karena bentuk-bentuk kejiwaan umum hanya memiliki satu hubungan yang menerima, sedangkan bentuk kejiwaan khusus memiliki 2 hubungan khusus dengan yang berakal sehat dan hubungan umum yang terasa. Misalnya, seorang manusia ingat akan bentuk Taj Mahal. Bentuk ini tidak berbeda dari bentuk nyata Taj Mahal kalau benda itu berada di depan mata bentuk ini, selain memiliki hubungan khusus seperti yang tersebut di atas, juga hubungan dengan wujud umum yang terasa sebab banyak orang melihat Taj Mahal. Terus yang ketiga, ini saya jadikan sebagai filsafat yang terakhir yang dibangun oleh Ibnu Bajjah, yaitu filsafat etika. Filsafat etika Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia kepada 2 bagian. Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat ataupun jauh. Terus bagian kedua ini adalah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemauan yang bersih dan tinggi, dan bagian ini disebutnya perbuatan-perbuatan manusia. Pangkal perbedaan antara kedua bagian tersebut bagi Ibnu Bajjah bukan perbuatan itu sendiri, melainkan motifnya. Untuk menjelaskan kedua macam perbuatan tersebut, ia mengemukakan seseorang yang terantuk dengan batu, kemudian ia luka-luka, lalu ia melemparkan batu itu. Kalau ia melemparnya karena telah melukainya, maka ia adalah perbuatan hewani yang didorong oleh naluri kehewanannya yang telah mendiktekan kepadanya untuk memusnahkan setiap perkara yang mengganggunya. Kalau melemparkannya agar batu itu tidak mengganggu orang lain, bukan karena kepentingan dirinya atau marahnya tidak bersangkut paut dengan pelemparan tersebut, maka perbuatan itu adalah pekerjaan kemanusiaan. Pekerjaan yang terakhir ini saja yang bisa dinilai dalam lapangan akhlak, karena menurut Ibnu Bajjah hanya orang yang bekerja di bawah pengaruh pikiran dan keadilan semata-mata dan tidak ada hubungannya dengan segi hewani padanya, itu saja yang bisa dihargai perbuatan dan bisa disebut orang langit. Setiap orang hendak menundukkan segi hewani pada dirinya, maka ia tidak lain hanya harus memulai dengan melaksanakan segi kemanusiaannya. Dalam keadaan demikianlah, maka segi hewani pada dirinya tunduk kepada ketinggian segi kemanusiaan, dan seseorang menjadi manusia dengan tidak ada kekurangannya, karena kekurangan ini timbul disebabkan ketundukannya kepada naluri. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan barokah, dan semoga saja penjelasan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.